Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan merenungkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia yang rela berkorban untuk kita, menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Mari kita hadapkan hati kita untuk menyembah Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik pada kami. Engkau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar untuk hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri buat kami, manusia yang berdosa ini. Gak kami boleh layak di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyembah. Haleluya, amin. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang dikasihi Tuhan, pada saat peringatan Jumat Agung ini, mari kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan yang ke-43. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dengan judul perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah."
Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika Yesus ada di salib di Bukit Tengkorak dan Yesus disalib di situ. Bagaimana penderitaan dia, bagaimana dia harus menderita, diolok-olok baik oleh pemuka-pemuka agama maupun oleh prajurit-prajurit. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti Bapak Ibu Saudara imani, Tuhan Yesus menderita karena dia menebus kita. Tuhan Yesus mau menderita karena dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita ini adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang seperti Yesus itu tidak mudah, bahkan hampir mustahil. Mengapa mustahil Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan di ayat yang ke-34. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam posisi yang begitu sulit, ketika dia di dalam posisi di mana dia diolok-olok, dihina, didera, disakiti, dari mulutnya masih keluar berkat. Dari mulut Tuhan Yesus masih keluar kata-kata yang menenangkan. Ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkataan orang yang putus asa. Ini bukan perkataan yang nyeleneh, tetapi ini adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang mengasihi umatnya. Perkataan Tuhan yang mengasihi kita, orang yang berdosa, orang yang tidak tahu diri ini, orang yang seharusnya menerima hukuman atas dosa-dosa kita, orang yang seharusnya ada di dalam maut karena dosa-dosa kita. Ayat 41 katakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa selayaknya dihukum. Dan hukuman bagi orang yang berdosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa kita, upah perbuatan dosa kita adalah maut. Dan setiap orang yang berdosa, bukan hanya orang Kristen, semua orang yang berdosa siap mendapatkan maut. Tetapi karena kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya kepada kita,
Tuhan rela menderita untuk kita. Mengapa? Karena Dia tahu tanpa penebusan kita tidak mungkin diselamatkan. Karena tanpa penebusan kita akan memperoleh hukuman yang setimpal atas dosa-dosa kita. Dan karena kita yang berdosa ini, maka kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi kalau tidak ada pertobatan. Ini yang terjadi kalau kita masih di dalam hukuman. Tetapi melalui kematiannya, melalui penderitaannya di kayu salib, Tuhan Yesus memberikan secercah harapan. Bukan hanya secercah harapan, tetapi Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada setiap orang yang berdosa bahwa kita akan diselamatkan asalkan kita percaya kepada Dia. Ini juga berlaku bagi orang yang hampir mati pun dia bisa diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Seperti penjahat yang satunya yang bertobat. Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi jawaban atas dari Tuhan Yesus kepada orang yang disalibkan itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama dengan Tuhan ketika kita bertobat dan diselamatkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam kehendak Tuhan. Firdaus adalah tempat yang menunjukkan tempat sebelum kita bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan kita, dengan Yesus. Ketika kita percaya bahwa ada keselamatan di dalam penebusannya. Mari bersama-sama kita menengok hati kita, diri kita. Apakah sampai saat sekarang ini keyakinan kita terhadap keselamatan daripada Tuhan itu sudah benar-benar ada? Apakah iman kita sungguh benar-benar ada? Karena hanya dengan iman saja kita diselamatkan. Dan keselamatan itu adalah pemberian, Bapak Ibu Saudara, pemberian daripada Tuhan. Orang yang disalib ini hanya berkata, Tuhan ingatlah aku. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengucapkan suatu kata. Dan kata itu mempunyai efek yang besar di dalam dirinya. Dia mendapatkan keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara, Roma 10 ayat yang 10 mengatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian juga orang ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga sama. Bapak Ibu Saudara sudah dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, dengan perbuatan kita membuktikan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Selamat merayakan kematiannya, karena kematiannya bukan membuat kita menderita, tetapi dengan kematiannya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, Tuhan memberikan pengampunannya kepada kita. Karena kematiannya di kayu salib memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat datang kepadanya. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita singkirkan segala
Siapa sangka kita di hadapan Tuhan, kita serahkan hidup kita, dan biarlah kita hidup untuk Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita pujikan bersama-sama. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau menebus, Kau menebus dosaku. Dengan darah yang mahal, haleluya. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau membayar diriku, bayar diriku oleh segenap hati, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbanan. Segenap hati katakan, Kau telah mati Tuhan, haleluya, dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, haleluya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Tuhan mengucap syukur Bapa, pada saat ini kami dapat memperingati kematian-Mu. Kami dapat Engkau ingatkan kembali betapa kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah menyediakan penebusan itu bagi kami. Walaupun kami adalah orang yang berdosa,
tetapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau siap menebus kami. Berikan kepada kami hati yang tetap setia dan tetap bersyukur sampai akhirnya, sehingga pada saatnya nanti kami bersama-sama dapat bersama-sama dengan Engkau di dalam surga. Mengucap syukur Bapa atas semuanya itu. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulan mereka, di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat tempat ini. Damai sejahtera daripada Tuhan menolong mereka. Kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka semuanya. Dan biarlah berkat-berkat tercurah, kekuatan kesehatan tetap menyertai saudara semua. Saat ini kita akan masuk dalam akhir ibadah, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan melalui penebusannya dapat selalu kita ingat dan dapat selalu kita rayakan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu dapat bersama-sama Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan.